Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya yang saya hormati, yang saya mau tanyakan Buya, jika kita bermakmum dengan imam yang bacaannya kurang pas tajwidnya, itu bagaimana Buya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan channel Hidup Berkah. Kali ini akan membahas tentang ketika sholat berjamaah. Bagaimana hukumnya sholat berjamaah dengan imamnya tajwidnya belum bagus? Bagaimana menurut Buya Yahya dengan Ustadz Adi Hidayat? Sahkah sholatnya? Simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya yang saya hormati, yang saya mau tanyakan Buya, jika kita bermakmum dengan imam yang bacaannya kurang pas tajwidnya, itu bagaimana Buya? Bermakmum dengan orang yang bacaan tajwidnya belum benar. Di sana ada istilah namanya ummi sama qori. Ummi sama qori bab surat Al-Fatihah. Yang namanya qori dalam bab sholat ini adalah orang yang bisa benar membaca surat Al-Fatihah. Kalau ummi adalah yang bacaan Fatihahnya nggak benar. Ya ha jadi kaf, ya, sod jadi sin, banyak macam-macam ya nih, yang sekiranya dia itu merubah makna. Kalau ada orang membaca Fatihah kok belum fasih dan sampai merubah makna, akan tapi bukan karena dia sengaja, memang karena lidahnya seperti lidah yang baru pensiun belajar Iqra, ya dimaafkanlah. Allah Maha Kasih kok. Ha tidak ketemu tuh, kaf tok. Fa jadi pa, untung tidak ada fa di awal Fatihah, nggak ada fa kan? Fatihah nggak ada, beruntunglah orang Sunda, Fatihahnya nggak ada fa-nya. Baik, kalau memang orangnya memang bisanya seperti itu, maka sah bagi dirinya, tidak usah khawatir. Alhamdulillah belajar Al-Quran, biarpun baru pensiun, setelah pensiun baru belajar Al-Quran masih alhamdulillah. Yang repot sampai malaikat Israel datang nggak pernah ngaji, nggak pernah sholat, naudzubillah. Baik, kemudian kalau qari, orang yang bacaan Fatihahnya sudah benar, biarpun tidak sampai derajat seperti qari hebat itu, yang penting makhrajnya sah, maknanya tidak berubah, itu namanya qari. Bolehkah orang yang bacaannya benar bermakmum dengan orang yang bacaannya kurang benar? Baik, kita bicara fikih dulu dalam mazhab Imam Syafi'i. Kalau anda bacaan Fatihah saja yang dibahas, Fatihah anda benar, maka anda menurut pendapat yang pertama yang dikukuhkan dalam mazhab Imam Syafi'i, anda tidak sah bermakmum dengan orang yang bacaan Fatihahnya belepotan, yang hak jadi kaf tadi. Ada lahan di situ dan dia adalah termasuk ummi, tidak sah menurut pendapat yang pertama. Termasuk bacaan Fatihahnya adalah nggak sempurna menurut mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i itu Bismillahirrahmanirrahim termasuk bagian daripada Fatihah. Tak taunya imam anda nggak pakai Bismillah, maka pada dasarnya anda tidak sah bermakmum dengan dia. Karena apa? Selagi tidak pakai Bismillah, Fatihahnya tidak sah. Selagi tidak sah, tidak boleh jadi imam bagi anda. Ini pendapat yang pertama yang dikukuhkan. Baik, tapi imam saya di kampung saya nggak bilang nggak mau diganti Buya, sudah bacanya nggak benar, nggak mau diganti. Bagaimana ini? Dia yang bangun masjid, pengen jadi kiai dia. Baiklah, sekarang ada yang kedua. Kalau pertama tadi al-ibrah bi'tiqadil ma'mum, pendapat yang dikukuhkan ibrah bi'tiqadil ma'mum. Yang ngerti istilah fikih mungkin akan paham, yang tidak, yang penting hasilnya paham nanti. Jadi menurut pendapat yang dikukuhkan itu, kalau menurut makmum itu sah, maka boleh anda ikut dia. Kalau menurut anda tidak sah, maka tidak boleh anda ikut dia.
Yang tidak baca bismillah menurut anda yang Syafi'i tidak sah, maka anda tidak boleh ikut dia. Ini pendapat yang pertama dikukuhkan. Pendapat yang kedua, dan ini perlu dihadirkan di masyarakat kita ini agar kita lemah lembut, agar kita tuh lebih kasih ya, jangan keras-keras banget. Pendapat yang kedua, al-ibrah bi'tiqadil imami, yang penting menurut sang imam itu sah bagi dia, maka kita pun boleh ngikuti dia. Dia kenapa kok bacanya nggak karu-karuan? Memang bisanya begitu kok. Oh ya sudah. Kenapa dia nggak pakai bismillah? Karena bukan madhab Syafi'i. Oh ya sah kita ngikut dia menurut pendapat yang kedua. Maksudnya begini, jika anda menjadi imam di Indonesia, hendaknya anda jadi orang bijak. Saya tidak keliru menangkap apa yang Anda sampaikan. Ya, saya ingin memastikan terlebih dahulu. Apa yang Anda tanyakan adalah bagaimana kalau ada kondisi sholat di belakang satu imam, kondisinya menjadi makmum, sedangkan imam itu tidak fasih ya dalam membacakan ayat-ayat Al-Quran, seperti makhrajnya misalnya tidak tepat, ya kan? Dan kondisi-kondisi lain. Pertanyaan pertama Anda, apakah sah sholat yang ditunaikan atau ada kewajiban untuk mengulang? Itu satu. Yang kedua, kemudian bagaimana cara untuk memperbaiki kondisi itu? Apakah itu yang Anda tanyakan? Ya Ustaz. Baik, saya akan batasi pada apa yang Anda utarakan. Ustaz di sini juga. Baik, baik. Yang pertama, jika kita mendapati kondisi demikian, maka idealnya begini. Saya ingin sampaikan kondisi ideal supaya memahami fikih imam terlebih dahulu. Seseorang ditetapkan atau diangkat atau dipersilahkan menjadi imam ketika diketahui ya dan dipastikan bahwa syarat-syarat menjadi imam itu terpenuhi. Apa di antara syarat-syaratnya? Pertama, memahami fikih salat. Ya, jelas karena imam itu pemimpin dari salat. Kalau nggak paham apa yang dikerjakan, bagaimana bisa memimpin? Ya kan? Itu memahami fikih salat. Yang kedua adalah bagus ya dalam bacaan-bacaan yang dia bacakan. Ya, karena nanti bacaan-bacaan imam itu termasuk yang mengcover bacaan makmum dan gerakan diikuti. Jadi paham tentang fikih salat, bagaimana mengerjakan dari awal sampai akhir karena diikuti imam itu. Yang kedua, bacaannya bisa mewakili makmum. Itu yang tercover dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innama ju'ilal imamu liyutamma bih, fa qira'atul imami qira'atul ma'mum." Ya, adapun imam dijadikan untuk diikuti. Bagaimana kita bisa mengikuti? Kalau imam memahami sehingga benar dari awal sampai akhir. Ini juga filosofinya dalam kehidupan. Kalau kita ingin mengangkat imam dalam kehidupan kita misalnya, apapun itu, ya baik itu di keluarga dan sebagainya, harus paham dulu tentang kewajiban-kewajiban yang melekat kepada imam itu sehingga kita bisa mengikuti yang benar, pastikan yang benar. Anda profesinya guru misalnya, itu imam bagi murid-muridnya, wali bagi mereka. Maka jangan memberikan contoh yang tidak baik, pelajari bagaimana menjadi guru yang baik supaya murid-murid menjadi baik. Ya, suami imam bagi istri dan anak-anak di keluarga. Maka pelajari bagaimana fikih rumah tangga dengan benar sehingga nanti keluarga tidak mencontoh yang salah. Ya, ke atasnya lebih besar lagi. Nanti kata Nabi, kalau salah memilih fantadhiris sa'ah. Ya, tunggu akan ada masa-masa sulit nantinya gitu ya, dan akan menghasilkan atau menghadirkan situasi yang tidak kondusif dalam berkehidupan. Alhamdulillah sudah menyimak video kali ini, bagaimana penjelasannya Buya Yahya dan Ustadz Adi Hidayat. Semoga ilmu tersebut bisa bermanfaat untuk kita semua dan sholat kita mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Cukup video kali ini. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.